Nah, sekarang kita cek bareng-bareng ya, berapa output yang keluar dari trafo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, di vlog kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang dan membahas mengenai DC backup ya, atau backup DC ya. Untuk para pegiat RT RW net, ini tentunya udah nggak asing ya sama yang namanya bikin backup DC, dan pasti hampir semua teman-teman itu menggunakan trafo jaring ya untuk bikin backup DC, itu baik yang 10 ampere sampai 30 ampere ya, karena memang harganya juga nggak terlalu mahal ya. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita punya adaptor power supply atau trafo power supply yang nggak kepake gitu, atau mungkin teman-teman punya power supply bekas yang rusak modulnya tapi adaptornya masih bagus. Nah, karena itu di serial vlog kali ini saya akan sedikit berbagi bagaimana caranya untuk membuat backup DC dengan menggunakan trafo bekas UPS. Dan sebelumnya jangan lupa juga di subscribe, di like, dan komen ya kalau misalnya ada pertanyaan. Terus juga di share video ini ke sosial media masing-masing biar teman-teman yang lain juga dapat merasakan manfaat yang sama ya. Oke, kita langsung teman-teman ya. Nah, pada trafo UPS seperti ini ya. Trafo UPS ini biasanya modelnya macam-macam ya. Ada yang keluarannya 3, ada yang keluarannya 2. Terus ini juga sama ya, banyak macamnya. Cuman yang jelas hampir rata-rata trafo UPS itu sini nggak ada ininya teman-teman, jadi nggak ada angka-angkanya ya. Jadi kita kadang-kadang bingung ini masuknya lewat jalur mana gitu. Oke, kita langsung ya teman-teman ya. Ini di depan kita ini sekarang udah ada trafo bekas UPS yang nggak kepake ya, tapi masih bagus. Nah, repotnya trafo bekas UPS ini kita nggak ada angka-angkanya teman-teman nih. Jadi kalau teman-teman beli trafo kan itu ada angka-angkanya ya. Di sini misalnya 10 atau 12 sampai sekian ya. Dan kalau yang CT biasanya 30, 240, 24, 30 lagi. Tapi kalau ini kita nggak ada angka-angkanya. Jadi kita harus nyari dulu mana jalur input AC dan mana yang bukan gitu. Adapun untuk jalur outputnya kita udah pasti ya, udah pasti 2 kabel ini. Kenapa? Karena permukaannya ini atau penampangnya ini paling besar, jadi udah pasti ini adalah jalur VAC gitu. Nah, yang kita cari adalah jalur input dari AC-nya, dari PLN-nya ya teman-teman ya. Nah, cara nyarinya kita hubungkan dulu ke 4 kabel ini dan kita cari rambatan yang terbesar. Nah, teman-teman lihat ya, kita menggunakan multitester. Saya perbesar dulu. Oke, nah kita menggunakan multitester dan kita set multitesternya itu di 200 ya teman-teman ya. 200 ohm di sininya. Tuh. Kita cek 4 kabel ini ya. Yang pertama kita cek satu-satu ya. Pertama kuning dengan biru. Nah, dengan biru itu 2,1 ya teman-teman ya. 2,1 kecil, yang jelas ini pasti bukan. Kedua kuning dengan hijau. Kedua kuning dengan hijau. Nah, juga bukan ya pasti ya, karena hambatannya kecil banget. 2, juga 2,2, 2,0. Terus kuning dengan hitam. Nah, ini kuning dengan hitam lumayan 15,8 ya. 15,8. Oke ya, 1 ya. Terus yang kedua biru ya. Biru dengan hijau. Nah, ini nggak mungkin biru dengan hijau, 3,6 ya. Terus biru dengan hitam. Nah, biru dengan hitam lumayan 14,4 di sininya, 14,4. Dan
Kita cek satu lagi, hijau dengan hitam ya, karena udah nggak ada lagi ya. Nah ini ya 17,5, 17,4. Oke, jadi kalau hitam kita sambungkan ke biru, ini 14 ya teman-teman ya. Kita sambungkan ke kuning, ini 15. Nah berarti yang paling besar hambatannya adalah hitam disambungkan dengan hijau. Ini 17,4. Jadi ini adalah jalur masuk dari PLN ya, jalur masuk dari PLN, dan ini nggak kita pakai, ini kita gulung aja di sini. Ini adalah jalur output VAC. Jadi sebelum kita bikin modulnya, kita ukur dulu tegangan yang keluar dari adaptor ini berapa volt VAC ya, bukan VDC. Nanti dari sini baru kita akan jadikan arus ini menjadi VDC. Nah sekarang kita cek bareng-bareng ya, berapa output yang keluar dari trafo ini. Oke, untuk mengetesnya kita sambungkan dulu kabel ini ya, ini kabel AC ke PLN ya teman-teman. Kita akan bungkus dulu, takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya. Kalau udah, kita masukkan ke sini dan kita colokin. Sekarang kita tinggal cek berapa arus yang keluar dari trafo ini. Nah caranya, multitesternya kita geser ke, bentar ya. Caranya multitesternya kita geser ke 200 V. Di sini ada 200 V, berarti VAC ya adanya. Ini dia akan menunjukkan 0,1. Ya kita buang-buang dulu. Dan kita masukkan di sini, misalnya merah. Kita masukkan ke merah, dan yang biru kita masukkan ke hitam. Nah, teman-teman bisa lihat arus yang keluar dari trafo ini adalah 6,0 ya, 6,0 volt atau 6 volt VAC gitu. Jadi ini yang keluar itu bukan 12 volt tapi 6 volt. Nah, ini nggak mungkin bisa untuk dipakai ngecas aki, karena ngecas aki minimal butuh 13,8 volt. Nah, kalau 6 volt dia nggak akan bisa ngisi nanti akinya gitu. Nah bagaimana caranya kita merubah tegangan 6,0 atau 6 volt ini menjadi 13 volt. Arus yang tadinya ini VAC kita akan rubah menjadi 13,8 volt VDC. Nah cara merubahnya kita menggunakan dioda bridge dan elko. Nah untuk lebih jelasnya silakan teman-teman pantengin terus. Di video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara merubah atau mengkonversi arus VAC menjadi VDC. Oke teman-teman ya, jangan lupa di subscribe, di like, dan ikutin terus episode atau video selanjutnya biar teman-teman juga tidak ketinggalan info dan bisa merakit backup DC sendiri dengan modal murah meriah. Selalu semangat, tetap berkarya, ingat say no to drugs dan jangan cuci baju di wastafel. Akhir kata saya Doni Tambas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.